Oke, selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi di sesi yang paling ditunggu oleh teman-teman pegiat bulu kuduk merinding di sesi Simpang Siur. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup istimewa ya teman-teman. Tadi setelah dia juga berbincang-bincang dengan salah satu podcast kita yaitu podcast Meraba, di sini juga ternyata salah satu narasumber kita ini juga memiliki cerita pengalaman di dunia mistis ya teman-teman ya pastinya ya. Buat kemistisan ceritanya nanti seperti apa, kita nantikan cerita dari narasumber kita. Langsung aja, nggak perlu basa-basi banyak. Kita panggilkan narasumber kita, Mas Raka Edu. Halo Mas. Halo. Gimana Mas, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kerjaan aman? Aman, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman yang belum kenal Mas Raka Edu ini juga sebenarnya salah satu temanku juga, teman sekolah. Jadi kita temenan selama 4 tahun. Udah jalan berapa ya sekarang ya berarti ya? 6. Lebih dong. 8, berarti 8 tahun. Iya, lama banget gak sih? Jalan 8 tahun lama banget. Kita punya, pastinya Mas Raka ini yang aku tahu dia cukup gemar untuk mendaki gunung. Dan juga dia ternyata sedikit sensitif teman-teman kalau terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin pengalaman mistisnya Mas Raka nih, kita pengen tahu nih teman-teman, pasti pengen tahu sudut pandangnya Mas Raka mengenai hal seperti itu tuh gimana sih Mas? Oke, thank you ya Mas ya, udah diundang di podcast Simpang Siur ini. Untuk hal mistis itu sebenarnya kita masih saya sendiri terutama itu masih ada di antara percaya atau nggak percaya gitu. Soalnya kalau dari sudut pandang sains atau metafisika itu nggak ada gitu. Tapi di sisi lain ada di lingkungan kita, at least lah teman-teman kita itu ternyata dia mengalami kejadian langsung kayak gitu. Dan dari agama saya sendiri juga ada makhluk halus ciptaan Tuhan selain kita sendiri gitu. Jadi untuk pandangannya itu kita boleh mempercayai itu, cuma jangan dijadikan seperti narasi ketakutan ya, kayak gitu. Cukup menghormati dia aja. Benar. Jadi ya seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya, teman-teman boleh percaya atau nggak percaya itu terserah keyakinannya teman-teman itu nanti seperti apa. Karena kalau menurut saya dan Mas Raka juga memang benar, dalam agama kami juga bahwasanya itu disebutkan ya Mas ya, bahwa itu benar adanya diceritakan dan mereka juga itu berdampingan dengan kita pastinya. Oke Mas Raka, gimana Mas Raka untuk cerita pengalaman apa nih yang pengen diceritain ke teman-teman Simpang Siur nih? Gini ya, jadi tuh buat teman-teman yang sering naik gunung, terutama di gunung-gunung yang dianggap dikeramatkan oleh warga-warga sekitar gunung itu, saya sempat ada beberapa cerita, cuma yang paling berkesan dan bener-bener kenal banget sama saya itu waktu kebetulan sama Mas Giri juga itu. Kebetulan saya Mas Giri juga waktu itu. Jadi itu kalau nggak salah di tahun 2019 kan? Ya, 2019. Kita first time naik di gunung itu. Kita memang belum tahu mengenai medan, jenis vegetasi, terus treknya gimana. Adat istiadatnya pun kita nggak pelajari, soalnya emang kita termasuk pendaki punk. Nah, karena emang kita benar-benar cuma ya mungkin kalau dulu ada TikTok kita udah dihujat ya Mas. Iya. Dengan persiapan kita yang segitunya aja gitu. Nah, uniknya kejadian itu nggak dirasain teman-teman lain, tapi dirasain sama saya sendiri. Sama yang satu ini itu adalah teman kita juga Mas Aris, yang emang bapaknya terkenal dengan kemistikannya di daerah. Benar. Apalagi di rumahnya itu pas aku sama Raka ke teman-teman sama Raka juga, aku teman-temanku ya, kita pas sowan ke rumahnya, di situ juga kita melihat sesosok gondrong. Yes, benar. Iya. Dan ternyata setelah kita tanya-tanya Haris, ternyata itu bapaknya Haris. Kita balik lagi serius sama auranya itu sangat setan sekali. Sebelumnya maaf ya Mas Aris kalau kamu nonton ini, kita tahu bercanda banget Mas Aris.
Tapi Kita untuk pasti kita kangen sama iya kita kangen, kita bercanda bareng, kita kangen. Next time kita ada sesi sama dia. Bener. Pengalamannya dia mengenai kemestikan seharusnya lebih banyak daripada saya kayak gitu. Nah, sewaktu itu kita tuh berangkat dari Klaten itu sebenarnya startnya jam 8. Sebenarnya jam 8. Sorry, ini yang Merapi ya? Enggak, Oh, enggak. Kita yang ke perahu. Oh, waktu iya. itu, yang di perahu yang sama teman-teman ada Pak Belia, Mbak Ona, Mbak Alia gitu. Nah, nggak perlu sebut. Oh ya. Nah, itu kita sebenarnya tuh startnya jam 8 kan. Jam 8. Sebelum berangkat itu kan sebenarnya seperti biasa. Mbah saya, kakung saya itu kalau berangkat aku pasti kan izin ke dia kan. Nah, terus cuma bilangnya gini. Jogo sik di omah, omati sik di omah. Udah kayak gitu. Enggak ada pesan lainnya, enggak ada pesan kamu balik harus hidup, enggak. Mungkin dia enggak sayang sama cucunya, enggak tahu kan. Kayak gitu. Nah, setiap naik gunung pasti kayak gitu dan alhamdulillah lebih beberapa pun tak terapkan kayak gitu. Cuma kebetulan di tempat lain, di tempat itu terutama itu enggak tak terapin kayak gitu, Mas. Iya. Nah, waktu itu kita start dari jam 8. Halangan pertama kita itu adalah sebenarnya kita udah diguyur hujan yang sebenarnya jam 1 siang udah sampai base camp. Kita habis maghrib baru sampai base camp. Iya, molor lama banget. Nah, nah, habis itu seperti biasa kita administrasi, simaksi dan terus kalau di perahu itu kan ada cek barang semuanya di bawah. Udah dicek, naiklah waktu itu waktu habis itu naik lagi habis akar cinta. Nah itu kejanggalannya mulai kerasa tuh. Ada teman kita yang tahu dia masuk angin katanya, kepalanya pusing dan lain-lain. Sebenarnya tuh aku udah nggak lihat posisi itu kan aku bukan jabat ya, posisi di rombongan itu kan aku ngelit ya. Iya, Ya ngelit jadi yang paling depan kan sama Mas Haris. Masih nggak aware tuh kenapa. Nah tahu-tahu waktu naik sedikit, nggak jauh dari tempat pertama, waktu pertama dia ngeluh, berhubung saya ngelit kan, saya coba liatin rombongan saya, kok ada yang aneh gitu. Dari jauh kan, perasaan nggak ada orang yang setinggi itu gitu kan. Akhirnya tak tunggu, habis itu Mas Haris nyamper saya kan, dia cuma nempuh doang, hati-hati, kayak gitu doang. Nah, kan kita cuma temenan ya, ya paling temenan udah tahu tabiatnya dia kayak apa kayak gitu kan. Nah, nggak tak gubris sama sekali pernyataannya kayak gitu. Tapi ternyata pas di situ aku nungguin lihat orang yang tinggi semakin dekat kan, itu ternyata ada salah satu teman kita yang ternyata dia ditunggangi, Mas. Jadi dia itu barang bawaannya paling sedikit serombongan, cuma dia merasa berat banget. Bebannya berat banget sih itu. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus tak liatin, nah itu seperti ada anak kecil ikut di atasnya dia, anak kecil. Naikin itu ya? Iya, naikin di punggungnya sini kan, dia di punggung sini. Dia cuma bilangnya kayak gini, tasku abot banget ya, kayak gitu kan. Terus awakku saya gerges, habis itu makin pusing juga kan katanya dia. Nah ya kebetulan aku tahunya itu dari Mas Haris juga, dia juga udah ngerasa. Terus sama dia bilang kayak gini, kamu lihat nggak sih gitu kan? Iya lihat, kenapa? Ya udah anak-anak nggak usah dikasih tahu kayak gitu kan. Ya akhirnya terus kebetulan gerimis. Waktu itu bener-bener suasananya mistisable banget kalau kata orang sekarang ya. Sekarang kita naikinnya juga malam ya. Malam. Iya. Kita bahkan ceritanya Mas Raga itu tadi aku pun juga nggak tahu, padahal kita sama rombongan di situ ya. Iya, soalnya kembali lagi kan menurut kepercayaan yang udah kan kita kalau lihat di gunung kita nggak boleh ceritain. Boleh cerita waktu turun atau di lain seksi, soalnya takutnya malah ganggu perjalanan di situ. Nah, lanjut naik kan, habis itu kan si Haris ini kan dia udah bilang kan, aku nggak kuat melihat, aku nggak bisa di belakang lagi, aku mau duluan sama temannya satu nih. Pantes ya, itu yang dia duluan itu sama aku. Oh, sama Yuda. Oh iya, yang dia bikin tenda duluan ya. Kita bikin kopi. Dia bilang kayak gitu ke aku. Pantes dia main di depan.
Padahal biasanya dia stripper kan. Ya posisinya dia tuh sebagai sweeper dan jarang banget dia minta kayak gitu. Dia bilang kayak gitu kan, aku nggak kuat ngeliatnya, aku nggak tahan, aku pengen sipe. Nah, terus ya wis, kono bawa dia sih dan yang pokok gampang. Akhirnya dia duluan. Kita nggak ada halangan yang apapun sih. Sebenarnya anak-anak itu terhitungnya lancar-lancar aja, cuma agak terhambat gara-gara dia ngerasa dikit lelah, dikit anu. Dan uniknya waktu sampai kan kalau perahu kan puncak bukan tujuan utamanya wisatanya. Udah sampai di tubuh puncak, di puncak gunung perahu itu, situ kagak ada yang ngikutin tadi. Iya, yang apa? Yang naiknya. Ya, yang naikin punggungnya tadi udah nggak ada. Tapi lebih anehnya lagi, habis dia tadi dan nggak ada gitu, dia tuh kayak fun aja gitu loh. Habis itu dia di tenda fun juga ngerasa tuh ya. dia kalau Mas Gary sadar ya, Mas Gary sadar. Habis itu kan dia udah nggak ngeluh sakit kan? Iya benar biasa. Udah nggak ngeluh, badannya kenapa-napa, udah kayak orang biasa aja kayak gitu. Nah, benar-benar pas perjalanannya aja sih itu. Cuma pas di perjalanannya aja. Pas di perjalanannya aja dia udah ngeluh kayak gitu dan lain-lain, tapi udah pas sampai tenda tahu tuh ya gitu sehat sendirinya. Tapi itu nggak tak ceritain sama teman-teman ya, kembali lagi kan kepercayaan itu tuh kayak tadi kan. Habis itu kita having fun di puncak seperti biasa, foto-foto rusuh. Habis itu terus bikin masakan yang sangat enak, apapun enak ya. Nasi pun ulet. Ya nasi ulet, bakwan kriuk ya. Kriuk banget. Itu ya apapun kayak kalian masak di puncak itu pasti bakal enak. Nah, udah habis itu kan sebenarnya aku masih agak sedikit ngewanti-wanti ya. Terus misal ada yang ngebuang air kecil, nanti ada yang tak bilangin kayak gini. Permisi dulu sama yang punya rumah gitu. Permisi dulu sama yang punya rumah. Nah, habis itu kita turun agak sorean. Aku nggak tahu kenapa waktu kita naik atau turun itu pasti kena hujan. Ya, Pasti Pak. Pasti kena hujan. Dan alhamdulillah turunnya tuh lancar, teman-teman semuanya lancar. Cuman waktu itu kan aku di belakang sendiri. Kalau turun emang aku kebiasaannya jadi yang paling belakang, yang paling belakang. Nah, waktu di situ aku kebetulan sama Mas Haki. Paling belakang kebetulan sama Mas Haki. Kejadian pertama ada yang bilang kayak gini. Mungkin deng. Orang teman kita atau enggak, orang. Oh iya. Orang, bapak-bapak dia ya kayak orang bapak-bapak cari umum biasa. Mudun Den gitu. Nah, pertama itu nggak mikir kan, oh paling dia biasa manggil Den sama orang-orang atau sama yang lebih muda Den gitu ya. Nggak mikir. Nah, habis itu kan sebelum sampai di base camp itu kan ada kayak perkebunan sayur kan Mas. Nah, aku ngahnya itu di situ. Kok jam segitu hujan-hujan, tahu-tahu ada bapak-bapak yang naik bukan turun bawa rumputnya tadi. Nah, nggak lama kemudian ada lagi, tapi nenek-nenek kan dia, dan dia tahu siapa nama Mbah, siapa nama Mbah Buyut, itu tahu semuanya. Jadi dia tuh kurang lebih katakannya kayak gini, Mas Edu, gitu. Pripun kabarin Mbah Murti kalian Mbah Abdul, saya kayak gitu. Terus, kok tahu nama Mbah? Kok bisa tahu ya? Iya kayak gitu. Padahal kan rumahnya jauh banget kan. Padahal keluarga pun nggak ada ya yang jadi Wonosobo ya? Nggak ada sama sekali. Emang asli Prambanan kalau keluarga saya Mas. Nah di saat itu kan, habis itu aku berhenti kan, Mas Hadi duluan. Terus aku bilang, lo rencanain baru lo toh gitu. Boleh tenang Mas. Dia jawabnya boten, berarti kan bukan kan? Boten kok Mas. Alhamdulillah pun onten saya ngancani waktu munggah ngapunten nih menawi ngerepotin ngancani sampean. Katakannya masalahnya waktu naik yang nemenin itu nggak ada orang yang nemenin Mas. Iya. Bilangnya kayak gitu. Iya. Aku bisa nggak tahu guys. Ada satu rombongan sama dia ya. Terus itu mbahnya itu kan kebetulan dia ya kayak orang-orang normal lah, normal pakai
tahu kita pun juga pakai mantauan waktu itu. Oh gimana terus kan tak tanya lagi kan, saya ngerencani waktu muga sih kan tak gituin kan. Nah, terus dia cuma diem aja naik, terus agak jauhan dikit dia cuma bilang kayak gini, Mas tak nyusul bapak rumahnya gitu. Bapak yang dimaksud. Ya itu nggak tahu ya mas, kita aku nggak nyimpuin apa cuma waktu itu oh bapak mungkin ya bapak Suaminya ya mungkin suaminya kayak gitu. Nah cuma yang tak pertanyain kan itu tadi, dia udah tahu nama mbak, dia manggil aku langsung nama nggak kenalan dulu, dan dia bilang alhamdulillah ada yang nemenin tapi maaf kalau dia agak merepotkan temennya. Nah itu yang jadi pertanyaan. Iya. Terus itu kan aku cerita sama Haris dan bapaknya kan. Terus waktu di rumah Mas Harisnya ya tahu sendiri orangnya kayak gitu ya. Dia tuh nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitu. Cuma sih itu harus. Allah paling cuma kayak gitu doang. Cuma bapaknya cuma bilang kayak gini, Mas kayak ya ono sing lokoi gitu. Maksudnya kayak kan kalau kita di Islam itu kan ada namanya Jin Korim. Ya, kalau Yang mendampingi kita habis kita lahir. Nah, mungkin semacam itu lah mas. Nah, habis itu sampai di rumah kan, aku tanya sama mbak. Kebetulan waktu itu mbak lagi ngopi di depan kan. Nah, baru salaman, belum cuci tangan, belum cuci kaki, langsung salaman mbak. Terus mbak bilang kayak gini mbak, saya ngancani orang repoti tole. benar-benar nyambung ya. Bener-bener nyambung sampai rumah gitu. Itu nggak kejadian 1-2 kali mas. Mbak itu kalau aku minta izin daki, kan pesannya cuma satu. Hormati yang punya rumah, hormati yang punya tempat ya. Itu waktu aku pendakian Merbabu, dia bisa tahu kejadian di Merbabu. Ini beda pendakian. Beda pendakian lagi, dia bisa tahu kejadian aneh aku di Merbabu itu dia bisa tahu kayak gitu. Kalau di Merbabu itu karena niat sih waktu itu sih ya. Niat apa nih? Niat ya intinya niat naik itu emang bukan buat menikmati alam atau yang lain. Cuma ada teman yang niat jelek gitu. Dia bisa tahu kenapa ada teman yang kena halangan, kenapa kita kena halangan, itu dia bilangnya kayak gitu. Sama waktu pulang gitu kan, suruh bikin teh, lir ini gitu. Pripun mbak, nek munggah, jaluk tulung niatnya diapi, dan berbagai rencang nih. Udah kayak gitu Yang aja. pas nggak gagu kan? Ya, yang masih kering nggak ikut waktu itu. Itu kalau sama mbak itu nggak tahu kenapa emang mungkin ikatan dia sama orang-orang yang di dekat-dekat gunung pernah ada teman atau gimana. Cuma nggak tahu kenapa relate mulu kalau dia ngasih wejangan dan kebetulan ada kejadian itu relate mulu. Aku nggak tahu itu emang aku dibawain atau gimana, aku nggak tahu kan. Sama pantangan yang sempat tak langgar waktu aku naik gunung lalu. Itu sekarang aku jadi tahu kenapa aku nggak pernah sampai puncak lawu, emang ya karena mbak itu. Maksudnya si Mbah ini kalau mas mau izin ke laut tuh maksudnya dilarang kan atau ya sama? Saya gini mas, saya kalau mau naik gunung, pertama kali kita naik gunung ke Merapi itu kan kalau orang lain wah itu sakar dan bahasanya kan pesannya dia cuma gini, pokoknya ame munggah gunung dia tak oleh kecuali lawu. Karena nggak dikasih tahu alasannya. Ya. Tapi memang kalau yang kita tahu di Jawa ini kan yang paling maksudnya yang kental dengan mistisnya kan memang di Lawu kan. Ya benar. Itu kan gunung buat ziarah kan istilahnya. Namanya juga buat ziarah. Ini karena itu ya. Iya. Kurang tahu sih mas. Tapi pengalaman saya kalau ke Lawu nggak pernah sampai puncak. Pasti ada. Karena ya yang pertama saya melanggar itu. Saya udah gak nurut sama mbak saya itu. Tapi nggak tahu kenapa alasannya pun juga nggak dikasih tahu sampai sekarang. Dan semisal teman-teman ngira mbak saya ini mistis, enggak. Dia malah pemuka agama di desa itu, dia pemuka agama kayak gitu. Ya, jadi keluarga kita tuh nggak ada mistisnya sama sekali, tapi nggak tahu kenapa dia tuh seperti ada koneksi spiritual sama aku waktu di gunung itu. Tapi namanya masyarakat bisa kejauhan atau ya orang ya kayak pemuka agama biasa normal mas, nggak nganut kejauhan sama sekali, bahkan dia
kalau ada orang yang minta tolong sama dia, ya misal ditanyain sakit nih, bang ini orang apa gitu, saya kira sana dokter apa kita tolong orang aku, misalnya zaman gitu. Dia nggak benar-benar nggak ada mistisnya sama sekali kan gitu. Iya. Tapi dia bisa, maksudnya dia bisa tahu yang seperti itu. Iya. Feelingnya itu. Apa mungkin dari background? Maksudnya kalau pendek tahunya saya mas. Kalau di Jawa kan kalau orang-orang dulu tuh mereka ada yang namanya istilahnya penjaga mbah. Dan penjaga mbah-mbah itu biasanya mereka diturunin ke keturunannya, anaknya langsung berlanjut ke cucunya. Apakah yang di kasusnya Mas Raka itu tadi juga kayak gitu gitu mas? Kalau masalah penjaga itu emang beberapa orang yang tak temui ya mas, bilang aku dibawain Di Mas Raka. Orang Jawa bilangnya digawani, Iya. disangoni bergodul, bilangnya kayak gitu kan. Cuma aku juga nggak make sure, aku juga nggak memastikan. Bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang kayak gitu. Dia kalau ketemu bilang betul Mbak Merti gitu. Langsung tahu gitu. Tahu mas. Padahal aku posisi di Semarang, jauh banget. Tapi ada yang tahu. Terus tanya-tanya keluarga gitu kan. Dia juga nggak tahu kenapa ya. Gitu. Kalau yang pernah lihat penjaganya itu sebenarnya tetangga saya sendiri. Gitu. Jadi alasan kena rumah keluarga saya nggak hancur itu karena ditopang katanya ditopang orang-orang tani di sekitarnya. Enggak, ini maksudnya pas Waktu gempa. Gempa Waktu gempa tahun 2006. yang itu kan mayoritas ya. Merapi sama Bebarengan meletusnya Merapi. Itu kan yang nggak hancur cuma rumahku baru 2 bulan berdiri sama rumah mbak. Ya nggak hancur cuma 2 itu mas. Katanya sama orang yang tetangga yang pernah lihat itu dijaga sama orang-orang tani. Nggak tahu maksudnya apa, tapi dikelilingi orang-orang tani. Padahal kan ya emang bener mayoritas tempat kita adalah petani profesinya. Tapi apa iya malah jagain rumah orang? Iya. Kenapa nggak dia jagain rumahnya sendiri gitu? Jagain rumah. Iya, menarik ya. Ini mbak sehat ya mas? Alhamdulillah sehat. Pengen ngobrol-ngobrol sama mbahnya Mas Radan. Ntar besok kayak kapan-kapan ya mas. Tapi kalau mbak diajak kemana-mana udah gak mau lagi. Iya. Apalagi udah sepuh. Usianya udah hampir 110 tahun mas. Oh iya. Alhamdulillah ya. Bisa sampai segitu ya. Hampir 110 tahun. Tapi masih maksudnya sehat gitu mas. Maksudnya kalau saya dia kan sekarang di biasanya tetap di kursi roda. Cuma bicara komunikasinya masih lancar. Alhamdulillah. Gila. Yang di gunung ini benar-benar aku pun juga baru tahu ini deket ini karena yang mau podcast ini sebenarnya. Aku juga tahu ternyata di situ, tapi ya waktu itu aku cuma sempat ngerasain hawa-hawa yang kurang aja sih, hawa yang beda dari biasanya kan. Tapi ya kalau waktu itu aku mikirnya mungkin karena aku kelelahan, aku kecapean kan. Salah satu faktor di gunung tuh yang kalau apa ya istilahnya kita sekarang kan yang dipikirin kan fisiknya sih mas. Ya fisik. Nah, maksudnya fisik nih kalau kelelahan kita tuh itu berpengaruhnya kan nanti di pikiran juga kan mas. Iya benar. Nanti halu, ada teman-teman yang mungkin ngerasa dia melihat ini padahal sebenarnya ya cuma karena kurang persiapan. Benar banget itu. Sebenarnya itu dari cerita-cerita teman-teman yang misal ada yang cerita horor gunung ini, horor gunung itu, horor. Itu sebenarnya gimana ya kalau orang punya? Kalian nggak perlu terlalu takut lah selama kalian sopan di sana. Niat kalian emang untuk refreshing, nggak ada niat macam-macam dan benar-benar menjunjung di mana langit bumi dipijak di situ langit dijunjung kayak gitu. Yang penting sopan sama menghargai budaya aja. Yang penting istilahnya ya kita bertamu ke benar banget tempat yang bukan istilahnya bukan daerah kita, jadinya ya kita harus sopan santun ya. Iya. Teman-teman yang istilahnya kalau sekarang lagi giat-giatnya naik gunung terus ngerasain itu mungkin persiapan fisiknya yang kurang gitu. Terus kalau Mas Rada nih selain di gunung mas pernah nggak sih mas ada kejadian-kejadian janggal lagi mas yang dialami? Kejadian janggal paling sering waktu sekolah sih mas.
waktu Di sekolah bareng aku nih. Iya benar. Anjir, aku nggak tahu lagi. Emang kayak gitu masalahnya. Aku nggak suka cerita-cerita ke teman-teman ya masalah itu. Apalagi kan aku nggak punya konflik. Iya benar, karena hal seperti itu juga kita mau membuktiin sebagaimanapun kalau misal orang yang kita ceritain ini nggak percaya, ya nggak percaya. Iya. Dan dia percaya kalau enggak itu nggak ada effortnya buat saya. Iya. Nggak ada pentingnya buat kita juga. Iya. Karena hal seperti itu juga kita mau membuktiin juga gimana gitu. Juga Terbukti gitu. kalau cuma terbukti, oh benar-benar terbukti terus, wah gitu dong. Kecuali kalau ngalamin sendiri mungkin ya. Apa nih mas ceritanya? Jadi waktu itu kan kebetulan saya salah satu organisasi, organisasi namanya Pamna Remaja. PMR. Ya PMR. Kebetulan PMR itu kalau ada kegiatan di sekolah pasti dilibatkan, soalnya dia pasti diundang sebagai tim kesehatan. Nah di beberapa kegiatan itu emang ada beberapa hal-hal yang sedikit lucu tapi juga janggal juga. Semisal salah satu contohnya dulu di tempat saya, sekolah saya dan juga Mas Geri ada namanya bengkel di tempat peleburan logam. Nah itu tiap orang yang jaga di situ entah kenapa pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Dan waktu itu pernah suatu saat tak temenin jaga di situ, dia tahu-tahu bilang, aku nih gini wani dewi, gue ngopo nih gini, digituin lah. Terus, gue gitu, gini gue rasa macam-macam gini, digituin. Tapi dengan suara yang berbeda. Itu yang nunggu itu tadi. Iya, yang nunggu. Enggak, teman-teman yang jaga dapat pos di situ. Iya, ada. Jadi gitu. Digituin iya. sama orang. Dia bilang kayak gitu kan, tapi suaranya beda. Kayak bukan orang yang iya, cuma dia habis itu tak tiga juga dia bertugas secara normal mas. Kan udah ditawarin kan, namanya Mas Rizky dulu pas mesin dulu, dia udah tawarin berani apa enggak jaga di sana, kalau nggak berani tak temenin. Kan dulu kalau di sekolah kan yang terkenal angker itu kan lab kimia, lab fisika atau kimia yang buat ganti diri itu sama di logam itu kan. Nah itu waktu di situ dia cuma bilang gitu, gue ngobrol gini, aku main gini, gue tuang gini, rasa ngeng-ngeng gini, intinya di kayak gitu. Jadi waktu kejadian itu kayak aku tuh kayak nggak disukai di situ, entah kenapa ya. Dan bener aja teman-teman peserta yang kebanyakan ngelakuin aktivitas di situ, challenge malam-malam di situ, sering ada gangguan. Entah itu waktu baris berbaris, tahu-tahu ada teman yang baris. Iya mas. Ada dari waktu pencaris itu ada. Kan itu disuruh baris berbaris ya. Kan tapi dia sendiri. Kayak 2 langkah langkah ke kanan gerak gitu. Dia gerak harusnya kayak kita. Gerak. Kan. Habis itu dia ngikutin kayak suara orang banyak gitu. Tapi dia sendiri yang beda. Yang maksudnya pesertanya kan, maksudnya orang yang muji enggak? Enggak, pesertanya doang yang tahu. Dia tahunya malah waktu dikumpulin waktu itu di GSB Indonesia Kementerian dikumpulin. Memang panitia ikutan baris gitu. Panitia bingung dong, maksudnya nggak aku mau baris mau kayak mas. Iya. Jadi pertanyaan iya, ada beberapa peserta yang emang di lingkungan itu energi supranaturalnya agak tinggi. Beberapa peserta yang kejadian. Terus yang paling kayak ngegesin kalau aku emang dibawa ya sama keluarga aku, nggak tahu sesepuh keluarga aku. Itu waktu di depo, kalau orang asing namanya depo buat lapur ya, ada di lapur latihan tempur di Wedi itu ada acara persami. Itu aku inget banget kejadiannya. Jadi ada anak bangunan konstruksi batu beton namanya Arneta itu kesurupan, kebetulan dia paling susah disembuhin bahkan sama juru kuncinya sendiri. Ini yang pas malam ya? Malam. Maksudnya sebelum dengan jurit ya? Sebelum jurit. Masih materi? Iya, masih materi, tapi nggak tahu kenapa dia jadi kesurupan di namanya apa, bangsal yang di bangsal itu dia udah kesurupan. Terus ada kakak kelasku namanya almarhum Cesar, dia manggil aku kan. Aku baru datang lihat si Mbak Arneta yang kesurupan kayak gitu. Dia ngeliat aku dengan melotot dan bilang, aku rasa seneng kowe ning kene, kowe ngopo ning kene lu aja demok aku. Kayak gitu kan. Cuma
juru kunci katakan apa ya yang dituakan di Dodi Klakpur itu, dia bilang gak apa-apa mas, wis ini paling mau tiga kowe gitu. Terus aku kan ngerasa nggak nyaman kan, kayak apakah aku kotor contoh dia kayak gitu. Terus akhirnya aku ke musola sebentar, ambil air wudhu kan mas, ambil air wudhu, aku deketin itu anak. Nah habis itu pak, kan aku nggak tahu ya cara nanganin nangis itu kan, pak ini aku lagi cara nih marek kayak gitu kan, pak aku nggak tahu cara nyembunyiin dia gimana kayak gitu kan. Nah dia cuma bilang kayak gini, tembakan sikile apa ngejempoli wes nonton. Nah habis itu ini cuma tak pegang jempolnya ini, habis itu dibantu sama tadi juru kuncinya sesepuh di Dodi Klakpur itu. Terus dia bilang, kowe ngapa dadak rene, kowe bener-bener ning kulon ngapa kowe dadak ngetan. Secara kebetulan rumahku di Prambanan, kowe bener-bener ning kulon ngapa kowe dadak ngetan. Gituin mas. Terus apa ya jadi pertanyaan sebenarnya apa sih gitu kan. Tapi ya berhubung teman-temanku nggak terlalu aware sama hal-hal begituan ya akhirnya bakal lanjut. Itu yang benar-benar terasa kayak misal aku tuh ada yang jaga, aku ada yang ngikutin, tapi itu baik buat ngejaga diri aku. Tapi pernah nanya ke kakungnya mas, maksudnya Pernah, sering nggak dijawab, nggak dijawab. Cuma bilang kayak gini, jangan esa percaya, ya wis belum kepercayaanmu, ya orang, ya wis kita. Kalau orang tua mas, maksudnya ini kan dari bahannya masyarakat. Kalau dari orang tua kan juga punya kemampuannya, maksudnya yang sama kayak mbahnya tadi mungkin Enggak. bisa merasakan. Enggak. Enggak. Maksudnya mbah ya orang tua yang dari kakungnya mas. Kalau orang tua kayak Pak Di gitu kan, kalau Pak Di bule itu enggak ada, tapi anaknya Pak Di ada. Berarti ke cucu ya? Enggak tahu itu. Anaknya Pak Di ada yang dia emang kalau dia ditekunin, terus dia juga bilang apa, kamu tuh sebenarnya dibawain sama Mbak. Bahkan itu yang sepupunya mas nggak cerita. Apa? Mas ini nggak cerita, cuma dibilang dibawain aja. Toh dia juga kalau nggak ngerugiin kamu ya udah nggak usah diganggu atau nggak usah dicari tahu atau kayak gimana gitu. Iya.